Baik, langsung saja teman-teman tentang pembahasan topik saya mengenai teori akuntansi normatif. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian apa yang dimaksud dengan teori akuntansi. Nah, teori akuntansi adalah sebuah konsep definisi dalil yang menggambarkan dengan cara sistematis suatu peristiwa akuntansi yang mengulas keterkaitan antara variabel dengan variabel yang lainnya dalam struktur akuntansi. Jadi ini dia teori akuntansi ini yaitu peristiwa yang menggambarkan secara sistematis suatu peristiwa akuntansi. Kemudian kalau kita lihat apa namanya teori normatif itu sendiri, menurut Watts dan Zimmerman ini tahun 1986 menjelaskan bahwa teori normatif ini teori normatif berusaha menjelaskan informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana apa namanya akuntansi tersebut akan disajikan. Jadi teori normatif ini berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang akuntan dalam proses penyajian informasi baik itu keuangan kepada para pemakai dan bukan menjelaskan tentang apakah informasi keuangan itu dan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi teori normatif ini menurut Watts dan Zimmerman ini yaitu menjelaskan apa namanya bagaimana akuntansi tersebut disajikan. Jadi terkait dengan apa namanya informasi-informasi ataupun peristiwa akuntansi yang terjadi. Jadi kalau kita lihat apa namanya teori normatif ini kembali dipertanyakan pada tahun relevansinya terutama pada pertengahan tahun 1960-an dengan munculnya hipotesis bahwa pasar modal yang efisien atau efisien market hypothesis yang berpengaruh besar pada berbagai penelitian akuntansi. Nah, jadi apa namanya teori normatif ini sudah lama berkembang, akan tetapi pada tahun pertengahan tahun 1960-an, kemudian para peneliti akuntansi yang melakukan penelitian mempertanyakan relevansi daripada teori normatif ini. Nah, mulai muncul gagasan yang berlawanan dengan konsep teori normatif. Jadi, semakin berkembangnya zaman, maka penelitian ataupun konsep-konsep yang muncul di bidang akuntansi ini semakin berbagai macam ataupun semakin banyak. Kemudian ia menyatakan bahwa pasar modal tidak menyesatkan secara sistematis oleh metode ataupun teknik akuntansi tertentu. Nah, kemudian ketika Watts dan Zimmerman ini tahun 1986 halaman 20 dan Watts 1995 halaman 31 itu menyadari bahwa adanya kesenjangan teoritis dalam bidang ini. Kemudian mereka melakukan penelitian kembali ataupun mengembangkan metode normatif ini menjadi metode yang pendekatannya langsung berakar pada positivism. Jadi inilah yang dilakukan oleh apa namanya Was dan Zimmerman kepada apa namanya teori normatif ini. Selanjutnya teman-teman kalau kita lihat hubungan apa namanya hubungan antara penelaran logis dan praktik akuntansi. Nah, kalau kita lihat apa namanya gambar yang saya pampangkan ini yaitu penelaran logis, kemudian di bawahnya itu kerangka acuan konseptual ataupun set of board principle. Kemudian lanjut menjelaskan ataupun mengevaluasi praktik, kemudian mempengaruhi mengembangkan, kemudian dari praktik ini menjadi praktik, kemudian dari apa namanya mengembangkan pengaruh ataupun mengembangkan kerangka acuan konseptual ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat penjelasan daripada gambar di atas yang saya tampilkan tersebut, yaitu bahwa dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penalaran logis dapat digunakan untuk memberikan jawaban mengapa praktik yang terjadi seperti yang sekarang berjalan dan mengapa bukan yang lain. Kemudian kita lihat mengevaluasi berarti membandingkan apakah praktik yang sedang berjalan sudah selayaknya digunakan jika ditinjau dari tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan apakah terdapat alternatif yang lebih baik. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya Hendriksen mengatakan bahwa tujuan yang paling penting dalam teori akuntansi adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang paling berkaitan dengan ataupun yang membentuk kerangka acuan umum bagi penilaian dan pengembangan praktik akuntansi yang sehat. Selanjutnya teman-teman kita lihat penalaran deduktif dan induktif. Jadi penalaran deduktif ini kalau kita lihat
menurut kamu KKBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, bahwa deduktif ini yaitu khusus, umum, kemudian induktif itu ke khusus. Jadi umum ke khusus umum ke khusus, khusus ke umum. Jadi ini maksud daripada penalaran deduktif dan induktif. Kemudian kalau kita lihat penjelasan daripada penalaran deduktif ini, bahwa penalaran deduktif ini dalam akuntansi dimulai dengan penetapan tujuan. Penetapan tujuan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian dengan mengacu pada gambar di halaman yang saya tumpang tadi, bahwa proses penalaran deduktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau kita lihat bahwa praktik yang sedang berjalan belum tentu merupakan pilihan yang terbaik ditinjau dari segi konseptual. Nah, selanjutnya penalaran logis dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan praktik yang baru. Nah, praktik yang baru dapat dikembangkan dengan penerbitan standar baru oleh badan yang berwenang. Kemudian dengan standar baru tersebut diharapkan praktik di masa mendatang akan menjadi terarah dan konsisten menuju pencapaian pelaporan keuangan yang diharapkan. Nah, salah satu kelemahan daripada penalaran deduktif ini yaitu bahwa teori ini adalah jika setiap postulat dan prasis ternyata salah, maka kesimpulannya juga akan salah, sehingga metode ini dianggap sangat menyimpang dari kenyataan untuk dapat menyusun prinsip realitas. Jadi penalaran deduktif ini sangat harus, kalau kita menggunakannya harus dengan berhati-hati, karena kelemahan daripada teori ini yaitu apa yang kita lakukan tidak sebanding apa yang kita harapkan. Selanjutnya kita lihat daripada penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini mencoba menilai apakah praktik yang sekarang berjalan telah mendukung ataupun menjamin tercapainya tujuan pelaporan yang dirancang dalam kerangka acuan. Jadi penalaran induktif ini yaitu apakah praktik yang sekarang berjalan telah sesuai ataupun telah sesuai dengan acuan yang telah direncanakan. Kemudian proses dari penalaran induktif ini dimulai dari penarikan kesimpulan yang umum dari pengamatan dan pengukuran referensi. Jadi penalaran induktif ini dimulai daripada penarikan kesimpulan, kemudian dari pengamatan dan pengukuran yang terperinci. Nah, selanjutnya kita lihat keunggulan daripada penalaran induktif ini, yaitu dalam penalaran ini adalah metode ini tidak dibatasi oleh modul struktural ataupun struktur yang ditetapkan terlebih dahulu. Para peneliti bebas mengadakan pengamatan yang menurut mereka relevan dan dengan objek pembahasan. Kemudian selanjutnya kita lihat kelemahan daripada penalaran induktif ini, yaitu dari metode ini adalah adanya pengaruh di bawah sadar daripada pengamat mengenai hubungan apa yang relevan dan data apa yang harus diamati. Jadi pengamatan tersebut dapat bersifat sangat subjektif, sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi sebuah teori yang dapat diterima oleh umum, dan data yang digunakan adalah data mentah yang bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi kelemahan ini dari metode ini yaitu pengaruh di bawah sadar dari para pengamat mengenai hubungan apa yang relevan dan data apa yang harus diamati. Inilah keunggulan dan kelemahan daripada penalaran induktif. Selanjutnya yaitu pendekatan normatif dalam teori akuntansi. Nah, pendekatan normatif dalam teori akuntansi ini mendapat perhatian yang besar pada tahun 1940-an sampai awal tahun 1960-an dengan keluarnya monograf teori akuntansi yang ditulis oleh Fatton dan Littleton yang berjudul An Introduction to Corporate Accounting Standard pada tahun 1940. Nah, kemudian tulisan tersebut membawa dampak yang besar dalam sejarah penyusunan teori akuntansi, yang pada waktu itu lebih difokuskan untuk penentuan basic postulate dan pengembangan kerangka dasar teori akuntansi. Selanjutnya, hal ini dapat dijumpai dalam tulisan Moritz Monitz tahun 1961 dengan ARS nomor 1 dan Monitz and Spurs tahun 1993 dengan ARS nomor 3. Kemudian kita lihat selanjutnya yaitu Faulgrady tahun 1995 dengan nomor 7 tentang GAAP AICPA dengan 1970 dengan AVB atau Statement nomor 4 dengan tentang konsep dasar dan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan, dan terakhir oleh PSB tahun 1978 dengan SFAC nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atau
tentang teori akuntansi, teori konseptual, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan accounting postulates. Nah, accounting postulate itu adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian yang tuntas atau konklusif, tetapi dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan pelaporan keuangan yang menggambarkan lingkungan politik, sosiologi, hukum di mana akuntansi akan diterapkan. Kemudian postulat dalam banyak literatur sering juga disebut asumsi dasar atau basic assumption yang mendasari berbagai prinsip dan teknik akuntansi yang sampai sekarang masih digunakan, walaupun asumsi tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi lebih didasarkan atas kesepakatan antara akuntan dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita lihat theoretical concept adalah yang dimaksud dengan theoretical concept ini adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian yang tuntas serta menggambarkan sifat dari kesatuan akuntansi yang bercirikan adanya pemilikan pribadi. Jadi inilah pengertian daripada accounting postulates dengan theoretical concept. Selanjutnya kita lihat pengertian daripada accounting principle. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ataupun sudah pernah mendengar bahwa accounting principle ini adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan atau maker decision yang bersifat umum yang merupakan turunan dari tujuan pelaporan keuangan dan konsep teoritis akuntansi. Jadi inilah pengertian daripada accounting principle. Kemudian kita lihat pengertian accounting technique adalah turunan dari prinsip-prinsip akuntansi yang secara spesifik menjadi dasar dalam mengatur dan menata suatu transaksi atau event tertentu yang terjadi dalam suatu bisnis entity. Selanjutnya teman-teman kita lihat arah pengimbangan teori positif di masa depan. Nah, Watts dan Zimmerman ini dalam makalahnya yang berjudul Positive Accounting teori adalah yaitu 18 Years Perspective 1990. Optimis bahwa perkembangan teori akuntansi positif di masa mendatang atau di masa akan datang sangat prospektif. Nah, menurut mereka hal ini didukung oleh banyaknya literatur teori yang memberikan kontribusi dalam pengembangan teori positif tersebut. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh diantaranya adalah Behavior W 1968, Doug Z. and Han 1990, D. Angelo 1986, Campbell 1996, kemudian Smith 1980, Jimmer N dan 1986, Hagerman dan Jimswski 1981. Di samping itu juga adanya pergerakan dalam model ataupun kerangka pengajaran teori akuntansi yang cenderung mengarah pada penelitian positif dibanding hanya bersifat normatif. Nah, ikut memberikan kontribusi pengembangan teori positif di kemudian hari. Nah, diantaranya misalnya kita lihat adalah William Kinney 1989 ini yang menawarkan pola ataupun model pengajaran teori akuntansi dengan pendekatan penelitian positif yang disebut dengan causal links in the research teaching practice triangle atau SPORTS 1989 yang mengupas mengenai kemungkinan sinergi antara akuntansi positif dan dengan pendidikan akuntansi. Atau kemudian kalau kita lihat Sterling 1973 yang meneliti tentang riset dalam bidang akuntansi, pendidikan dan praktik. Jadi inilah pengembangan teori positif di masa yang akan datang menurut beberapa ahli ataupun para teoriter. Selanjutnya kita lihat implikasi terhadap pendidikan akuntansi. Nah, implikasi terhadap pendidikan akuntansi ini yaitu sekarang ini masih banyak yang kita jumpai bahwa proses belajar mengajar akuntansi, terutama akuntansi keuangan, masih cenderung terfokus pada bagaimana memahami kandungan isi dari standar dan konsep tersebut, sehingga terbentuk pola pengajaran yang bersifat learning the rules daripada learning critically analyzing the rules, ataupun mencari cara baru untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu yang belum ada standar akuntansi yang mengaturnya. Kemudian kalau kita lihat pergeseran pola pengajaran yang mengarah kepada penalaran logis yang didukung oleh bukti-bukti empiris masih belum merupakan basis pengajaran. Nah, kemudian hal ini berakibat kelas akan diisi dengan materi dan pemahaman yang sebenarnya mahasiswa mampu mengerjakan sendiri dengan hitung seperlunya. Kemudian mengubah sikap diri memang tidak mudah ataupun secara alamiah manusia mempunyai kecenderungan untuk
resistant to change dalam menghadapi sesuatu yang baru, apalagi jika perubahan tersebut akan mempengaruhi kedudukan di bawah ataupun status quo yang menurut persepsinya perlu untuk mempertahankan. Nah, kemudian faktor resistensi juga dapat terjadi karena ketidakpastian akan hasil ataupun manfaat sesuatu atau metode ataupun pendekatan yang secara empiris belum terbukti kebenarannya. Jadi nilai implikasi teori akuntansi normatif ini terhadap pendidikan akuntansi. Baik teman-teman, mungkin sekian daripada presentasi saya tentang konsep tentang pembahasan saya yaitu teori akuntansi normatif. Selanjutnya kerangka konseptual akan dijelaskan dengan teman kelompok saya yaitu saudara Chris. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa dimengerti dan mudah dimengerti. Jika ada pembahasan ataupun penjelasan yang saya kasih, yang saya paparkan kepada teman-teman semua kurang jelas ataupun kurang paham ataupun cara bicara saya terlalu cepat ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.